Halo, selamat datang. Saya Benyamin Dimas, saya perwakilan dari KKN Unit JT391. Saya akan membahas pemanfaatan e-commerce sebagai alternatif bisnis untuk UMKM. Selamat menyaksikan. Pertama, apa sih itu e-commerce? E-commerce itu merupakan kepanjangan dari electronic commerce atau yang diartikan sebagai pasar online. Ini merupakan pasar yang berbasis online. Berbasis online di sini merupakan seperti website atau aplikasi. Apa saja sih yang disebut sebagai e-commerce? Banyak sekali bentuk e-commerce yang ada yang beredar di dunia internet. Namun, beberapa dari mereka itu merupakan yang familiar yang kita lihat. Seperti halnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak sebagai e-commerce marketplace, lalu ada Instagram, Facebook, dan WhatsApp sebagai social commerce, dan yang terakhir sebagai service commerce. Ada Gojek dan ada juga Grab. Seperti apa sih bentuk e-commerce itu? Bisa dilihat di sini. Ini merupakan salah satu contoh dari berbagai jenis e-commerce. Yang sebelah kiri adalah Gojek sebagai service commerce, yang tengah yang warna merah adalah Shopee sebagai e-commerce marketplace, yang sebelah tengah dan kanan merupakan Facebook dan juga Instagram sebagai social commerce. Apa sih dampak yang didapat dari adanya e-commerce? Dari adanya e-commerce mempermudah akses bagi semua orang, sehingga dapat mempersingkat rantai penjualan dan memperluas penjualan langsung ke tangan pelanggan. Dan semua orang bisa menggunakan dan membuat bisnis secara online, sehingga membuat pasar e-commerce semakin digandrungi tiap tahun. Apakah berjualan di e-commerce itu efektif? Ya, itu sangat efektif apabila Anda melakukannya dengan cara yang tepat dan memasarkan produk yang baik, dapat meningkatkan penjualan dan kepercayaan terhadap masyarakat. Sementara setiap langkah bisnis yang akan ada tantangannya, masing-masing berbeda namun bisa terjadi. Perbedaan e-commerce dan pasar tradisional. E-commerce memudahkan kita untuk mendapatkan customer dari berbagai daerah. Sementara pasar tradisional, jangkauan dari customer-nya merupakan pengunjung pasar tersebut. Jadi dengan kata lain, e-commerce akan memiliki potensi customer yang lebih besar, bisa lebih besar daripada kita berjualan di pasar tradisional. Apa kelebihan dari e-commerce? Yang pastinya jelas Anda akan meningkatkan penjualan bisnis Anda. Yang kedua, Anda akan memudahkan akses untuk pembeli dan penjual. Yang ketiga, Anda menghilangkan perantara. Di sini maksud saya adalah Anda bisa mengurangi harga produksi Anda tidak perlu membayar harga sewa tempat, pengeluaran biaya perjalanan Anda ke sana, biaya orang yang menjaga tempat Anda, dan harga produk Anda akan dapat lebih menguntungkan dan dapat lebih terjangkau. Lanjut, dengan segala kelebihannya e-commerce, tentu ada kekurangan. Seperti keterbatasan adalah keterbatasan teknologi. Tidak semua orang paham teknologi. Kemudian
pembeli tidak bisa merasakan fisik asli dari produk. Dengan begitu, Anda harus pintar-pintar mendeskripsikan dengan jujur produk Anda agar tidak terjadi poin ketiga, yaitu kekecewaan pembeli karena produk tidak sesuai dengan ekspektasi. Untuk itu, Anda harus dengan betul, dengan jujur menjelaskan produk Anda. Kekurangan tersebut bisa Anda atasi, seperti keterbatasan teknologi. Anda bisa mempelajarinya. Anda bisa meminta tolong kepada teman Anda, kepada anak Anda, untuk mengajarkan Anda. Untuk itu, kenapa sih kita harus mencoba jualan online? Karena pertumbuhan pengguna e-commerce yang semakin meningkat itu membuka peluang banyak untuk kedua belah pihak. Lalu poin yang kedua adalah pertumbuhan teknologi itu sangat amat pesat dan tidak akan pernah mundur. Untuk itu, sebagai penjual, sebagai pembisnis, Anda harus bisa melihat ini sebagai peluang untuk membuka lahan baru. Ambil contoh, Budi si penjual keripik singkong. Dia adalah penjual keripik singkong biasa dengan peralatan di rumah seadanya. Dia biasa berjualan di pasar selama hari Sabtu Minggu, dan ketika ada sisa, jualannya akan dijual kepada tetangga-tetangga. Dia merasa bisnisnya ini akan begitu aja, pelanggannya akan begitu aja, dan dia juga merasa kalau bisnisnya tidak terlalu banyak berkembang. Bagaimana cara mengembangkan bisnis? Dia bisa menggunakan platform yang namanya social media. Dengan mudah, paling mudah menggunakan dengan WhatsApp. Dia bisa men-broadcast seluruh ketersediaan dan availability dari keripik dia, dan dia bisa broadcastnya ke grup-grup dari teman-temannya, dari teman kantornya, dari teman SMA-nya, dari tetangganya, dari grup 1 RT, grup 1 RW. Lalu dengan begitu, dengan mulut ke mulut akan membuat bisnisnya semakin berkembang. Tentu harus dengan produk yang sangat menjanjikan, dengan produk yang memang sangat enak masuk ke pasar orang-orang. Dengan produk yang tepat, dengan cara yang tepat, tidak menutup kemungkinan Anda dapat mencapai target yang Anda mau dalam bisnis. Anda ingin berjualan 100 customer satu hari, bisa-bisa saja. Dengan Anda menjual di tempat yang tepat, dengan Anda menjual dengan cara yang tepat, dan Anda menjual barang yang tepat. Apa sih yang harus disiapkan untuk saya bisa mendaftar di bisnis online? Pertama, Anda harus punya akun email. Yang kedua, Anda harus membuat akun toko Anda sendiri di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak. Anda menggunakan nama yang Anda inginkan sendiri. Yang ketiga, ketika Anda membuka Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, Anda harus membuka buku tabungan atau buku rekening. Ini menjadi keharusan dari Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Yang ketiga, Anda harus belajar. Yang keempat, Anda harus belajar. Anda harus manfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam e-commerce. Anda harus bisa melihat peluang dan fitur-fitur yang ada di dalam e-commerce. Dengan itu, Anda bisa memanfaatkannya dan akan menguntungkan. Yang terakhir adalah Anda harus siap untuk belajar lebih dalam mengenai bisnis. Bagaimana cara bisnis, bagaimana cara meningkatkan produksi, bagaimana cara membesarkan bisnis. Anda harus berkembang. Sebagai penutup, saya akan mengucapkan quote dari Ipo Santos. Mulai itu perlu berani, membesarkan itu perlu ilmu. Itulah kunci dalam bisnis.
bisnis tidak hanya sebatas jangka pendek, melainkan bisnis adalah jangka yang sangat panjang. Anda harus bisa berpikir 5 tahun ke depan bisnis Anda akan seperti apa. Anda tidak boleh memikirkan saya besok mau makan apa. Saya Benyamin Dimas, terima kasih.